Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ujung sana belum kompak. Sampai ketiga kali kita sunahkan 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa qtafa amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun hadirat ittaqullah mastata'tum minkum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahu alazim. Wonten pangasanipun para pengurus takbir Masjid Kampus, Bapak Rektor yang belum tampak hadir pada forum ini, Bapak Ketua Takmir Bapak Nirmolo yang dalam hal ini diwakili Prof. Lutfi, ada Bapak Kiai Salahuddin, Bapak Kiai Fauzan dan seterusnya. Tak lupa juga Bapak kita yang datang, ya Allah, Mas Aris yang juga mengawal dan membantu kita dalam majelis Mubarak. Bagaimana kalau sebelum saya sedikit kultum, boleh enggak kita bersolawat? Boleh enggak? Boleh ya? Kan ini hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan sangat ke musik, biar ori. Selawatnya selawat yang gampang saja, selawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad. Monggo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahus suduri.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Mu'ayyad ya Mu'ajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita diizinkan Allah hadir dalam sebuah majelis mubarak, majelis ilmu. Insya Allah kita sedikit mengulas bagaimana sebetulnya makna hijrah dalam konteks kekinian, dalam konteks modernitas, dalam konteks era digital. Bagaimana sikap kita untuk mengikuti dan meneruskan sunnah-sunnah Rasul dalam masyarakat modernis. Jamaah sekalian yang lam yashhad ilallah, saya insya Allah Mas Panitia mungkin tidak bisa berlama-lama, mungkin hanya sekitar 5 menit saja. Betul ya? Setuju ya? 5 menit. Setuju gak? 5 menit? 5 menit. Sepakat ya? Kita akan mulai dari menit yang pertama. Menit yang pertama ini kita sedikit perlu melihat flashback bagaimana sebetulnya sejarah hijrah Rasulullah Muhammad SAW. Hijrah Rasulullah SAW dalam Islam memang merupakan a point of nudity, titik balik dari satu perjuangan Nabi, dakwah Nabi yang memungkinkan beliau dan para sahabatnya harus hijrah ke Madinah yang waktu itu namanya Yasrib. Mengapa? Karena disitulah Allah memerintahkan kepada Rasulullah. Di Mekah sudah tidak memungkinkan untuk menyampaikan risalah agama, untuk menyempurnakan semua agama-agama yang sudah ada. Maka Rasulullah bersama sahabatnya harus hijrah ke Madinah sampai beliau wafat di Madinah. Dalam konteks etimologis bahasa, ada beberapa ahli bahasa menyebut hijrah itu berasal dari kata hajar. Hajar itu istri siapa? Siapa Hajar? Ibrahim alaihissalam. Hajar itu Hajar yang orang hitam dari Ethiopia, itulah yang kemudian menjadikan satu entitas untuk hijrah. Ketika Hajar dari Sofa ke Marwa mencari air minum untuk Nabi Isa si kecil itu semangat. Hajar yang dari Sofa Marwa itulah yang menjadi gerakan-gerakan hijrah.
Maka tahun baru Hijriah dalam sejarah Islam tidak diambilkan dari kapan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak seperti Masehi yang mengambil penanggalan tahun baru lahirnya Nabi Isa al-Masih. Tapi kemudian Umar bin Khattab punya inisiatif yang cukup cemerlang bahwa hendaknya penanggalan tahun baru Islam dimulai dari titik hijrah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sekali yang lam yasha illallah, dalam waktu hijrah itulah Rasulullah membangun peradaban Muslim di Madinah dengan melahirkan sebuah piagam Madinah Charter. Piagam Madinah itulah yang kemudian dijadikan pegangan oleh Rasul dan para sahabat kaum muslimin mengatur Madinatul Munawwarah, negara yang tentrem, ayem, damai, mengcover semua etnis, semua agama. Rasulullah menjadikan Madinah menjadi negara yang luar biasa karena memiliki keseimbangan antara non muslim dan Islam yang terjaga dengan baik dengan adanya piagam Madinah. Nah, karena itu kemudian nilai-nilai hijrah itulah teman sekalian hari ini, malam ini mungkin nanti kita petik 1-2 apa sebetulnya nilai-nilai dan makna hijrah itu dalam konteks kekinian. Secara maknawiyah, secara istilah di bahasa hijrah memang berarti pindah dari tempat yang satu ke spesies yang lain. Tapi yang kedua, hijrah bermakna maknawiyah, yaitu satu konsepsi perpindahan sikap, perpindahan nilai, perpindahan konsep, perpindahan gerakan manhaj dari satu kondisi kegelapan pada cahaya. Minaz zulumati ila nur. Dari kegelapan, kezaliman. Zulumat adalah jamak dari zolim. Zolim itu berarti dosa. Ya, orang-orang yang berbuat dosa, yang berbuat zalim itu perlu hijrah kepada cahaya Islam. Itulah makanya Bapak Ibu yang saya hormati, misi Al-Quran diturunkan adalah untuk mengentaskan manusia, mengeluarkan manusia dari zulumat inan, membahagiakan manusia dari kesengsaraan, dari penderitaan kepada kebahagiaan yang sebenarnya menurut Islam. Penyanyi bisa lihat dalam surat Al-Maidah ayat 15-16. Di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim." Telah datang kepadamu Al-Quran, dan dengan Quran itu Allah keluarkan manusia dari kegelapan, kezaliman kepada cahaya. Hijrah dari kegelapan, dosa-dosa kepada kedamaian syariat Islam. Ila siratal mustaqim, jalan siratal mustaqim. Penjenengan kalau sholat sering membaca ayat ini enggak? Ihdinas siratal mustaqim. Baca ya? Setiap sholat kita masih mohon kepada Allah agar Allah tunjukkan jalan yang lurus itu mana ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan-jalannya orang yang mukmin, bukan jalan orang yang disesatkan tadi. Maka datangnya Islam membawa perubahan dari kegelapan kepada cahaya. Itulah yang kembali dibahasakan dalam beberapa ayat Quran. Kita diajarkan berdoa, Rabbana atina wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu ayat yang memerintahkan kita agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat.
Dan itu jumbo connected dengan apa yang sebetulnya menjadi risalah Islam. Ada seorang dokter dari Mesir, si Abdul Ghaffar, menyebutkan bahwa Risalatul Islam is'adul insan fid darain. Risalah Islam itu adalah membahagiakan manusia. Fid darain, dalam dua dunia, dalam dua kampung, kampung dunia dan kampung akhirat. Jadi itu misi Rasulullah diturunkan sesuai dengan misi Al-Quran diturunkan dan sesuai dengan risalah Islam yang ingin membahagiakan manusia. Halo? Ingin bahagia nggak? Ibu-ibu ingin bahagia nggak? Bapak ingin bahagia nggak? Sanggup berislam? Sanggup hijrah? Rasa serius. Kompak. Sanggup hijrah? Sanggup hijrah? Alhamdulillah. Monggo jangan wis berikrar niat dalam hati, lisan dikuatkan tasdik bil qalbi. Insyaallah. Kalau orang-orang Islam yang serius mau hijrah dari kegelapan kepada cahaya Islam, syariat Islam, Allah akan mudahkan jalan-jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa orang-orang yang serius berjihad sungguh-sungguh menempuh jalan Shiratal Mustaqim, Allah akan mudahkan jalan-jalan. Hanya persoalannya Bapak Ibu yang saya hormati, tidak segenteng itu, tidak sesederhana itu. Dan ternyata di sekitar kita ini banyak orang yang menyalahpahami agama. Bahkan agama itu dipersulit seakan-akan. Padahal agama itu mudah, dimudahkan oleh Allah, memudahkan manusia, membahagiakan manusia. Tapi ada orang yang kebalik-balik beragamanya. Jadi beragama itu susah, kemudian serba repot, serba penuh dengan paksaan-paksaan perintah ini, perintah itu, macam-macam yang seakan-akan beragamanya menjadi beban. Naudzubillah min. Dua ya. Iya. Ya baik, ini lebih baik. It is the best. Better. Baik, matur nuwun Ustaz. Jadi memang saya sedikit agak bengok-bengok ya, jadi mungkin baiknya itu. Mohon maaf saya memang masih sedikit serak-serak becek dari Arab, batuk-batuknya belum final. Baik, saya ulangi bahwa satu sikap yang sudah diniatkan untuk hijrah, tolong betul-betul dijaga dengan baik. Oke, ini tadi menit yang pertama sampai di sini ya. Cukup ya, menit yang pertama. Tadi kan 5 menit. Sekarang masuk ke menit yang kedua. Catat, ada yang mahasiswa enggak? Yang mahasiswa catat. Menit yang kedua ini Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam konteks peringatan tahun baru hijrah seperti ini, ada baiknya kita betul-betul mengoreksi diri. Istafti qalbak, bermuhasabah. Ini tahun baru, kemarin sudah berlalu. Ada saatnya kita bermuhasabah. Sudah benarkah, sudah luluskah? Kita kalau perlu bercermin diri di satu cermin besar. Bopeng saya ada di mana? Kekurangan saya ada di mana? Bagaimana dengan beberapa etos keberagamaan kita? Bagaimana dengan keimanan kita? Karena memang iman disitulah yang membedakan orang-orang yang betul-betul beriman dan orang yang kufar. Kalau mau kufar ya terserah. Tapi kalau mau beriman harus betul-betul sam'atan wa ta'atan, Islam kafah, udkhulu fis silmi kafah. Masuk dalam Islam secara keseluruhan. Jangan ada keraguan sedikit pun. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Ini kita jangan sampai ada keraguan dalam diri kita. Masa kita sudah yakin sekian tahun berislam masih ragu-ragu, masih gamang. Yakinkan pada diri kita bahwa kita harus berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang yang mungkar, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, bagaimana setelah kita menguatkan keimanan yang kuat, tentu menjaga iman itu dengan baik. Istiqomah. Ada nggak yang nama istiqomah? Ada. Oh, adanya istirahat. Istirahat. Istiqomah itu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian tsumma istaqamu, ya beristiqomah, memegang teguh itu, komitmen itu, syahidnya itu. Bala syahidna. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Penjenengan sudah menjaga iman dengan istiqomah. Allah turunkan malaikat penjaga. Alhamdulillah. Malaikat penjaga iman penjenengan. Jadi penjenengan sudah yakin bahwa ada malaikat penjaga yang dia membisikkan di telinga Anda, telinga kita semua. Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Aku pelindungmu dalam kehidupan di dunia ini maupun di dalam kehidupan akhirat. Masya Allah. Dilindungi malaikat, dijaga malaikat. Dan istiqomah itu luar biasa. Allah turunkan penjaga. Maka ada baiknya kita mustaqim, beristiqomah dalam bersyahadat, dalam beriman. Kita jadikan Allah betul-betul sebagai tambatan hati. Ini anak-anak muda kadang-kadang sudah ada tambatan hati yang lain, lupa dengan Allah. Wa na'udzubillah min tambatan hati sudah. Tambatan hati hanya Allah, tambatan hati hanya Allah, tambatan hati hanya Allah. Kenapa? Karena qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa as-samad? Artinya apa? Tempat menggantungkan. Ada kata lain, ini menurut Ustadz Fafa ini, beliau pengajar bahasa Arab di FIB. Ada kata lain selain as-samad yang tidak ada dalam Al-Quran, yang artinya tempat bersandar juga. Iltaja, yang menjadi maf'ulnya multaja. Allah itu multaja. Allah itu tempat bersandar yang paling handal. Makanya ada satahat dan ada semacam ratib saman yang mengambil kata ini untuk ratib doa-doa beliau, Syekh Saman. Ya Rabbana Antal Karimu Multaja Faj'al lana min kulli dhikin faraja waj'al lana min kulli hamid makhraja ya Rabbana Antal Karimu Murtaja. Engkau maha mulia, engkau adalah tambatan hati. Bebaskanlah, keluarkan setelah semua masalah, berikan jalan keluar dari semua keruwetan hidupku. Itu situ dipakai untuk semacam istighosah. Syekh Saman, dia menambatkan hati, menjadikan Allah sandaran yang paling handal. Ini penting di dalam konteks hijrah. Kita harus kembali. Kalau ada tambatan selama ini yang musik, ada syirik-syirik, penyembutukan terhadap Allah, penyembahan kepada selain Allah, segera hijrah. Kikis semua paham-paham isme-isme yang mengganggu tauhid kita. Karena itu misi Rasulullah, min ibadatil ibad ilal ibadatil wahdah. Dari penyembahan manusia berhala-berhala kepada Allah semata-mata, ahad. Dan yang kedua adalah bagaimana selain akidah kuat, syariahnya kita perbaiki. Ibadah bagaimana?
Sholat wajib kita bagaimana? Jamaah kita bagaimana? Wirid-wirid kita bagaimana? Doa-doa kita bagaimana? Al-Quran kita bagaimana? Bacaan Quran kita bagaimana? Di situ mulai kita perbaiki muhasabah kita. Hijrahkan kita untuk menjadi lebih bagus. Tahsinul Quran lebih bagus. Yang semua ngajinya gratul gitu ya. Harus segera diperbaiki. Banyak di sini Ustadz Kiai yang bisa mengajar Al-Quran dengan beberapa qiraah sab'ah, beberapa murotal yang mengajarkan kita untuk betul-betul memperbaiki bacaan Quran agar sholatnya bagus, agar doa-doa kita bagus, tartil Quran, tahsin Quran. Bisa dengan bayati, bisa dengan ros. Bayati notnya, ada yang ingat not bayati? Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Atau lagu lain yang memudahkan kita semua memperbaiki etos Al-Quran kita. Karena bagaimanapun Al-Quran akan memberikan syafaat bagi kita semua. Dekat-dekatlah dengan Al-Quran, jangan jauh dengan Quran. Dekat Quran, membaca Quran, menerapkan etos-etos Quran. Kalau perlu kita saling mengingatkan, sudah hafal ayat apa hari ini, dan seterusnya. Dan doa-doa kita pun mengantarkan kita kepada nawwiril qulub bil Qur'an karim, agar Allah berikan cahaya kita. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an karim wa zayyin akhlaqana bil Qur'anil karim wa najjina minan nar bil Qur'anil karim wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an. Alhamdulillah. Wadkhilnal jannata bi syafaatil Quran. Dekat dengan Quran, insya Allah akan membawa syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini menit yang kedua. Kedua ya? Ketiga. Baik. Serawat tambah sirawat. Sekarang menit yang keempat. Menit yang keempat ini menambahkan muhasabah tadi. Bagaimana kita di era digital, di era milenial ini, monggo sareng-sareng kita bersama-sama hijrah dalam konteks nilai-nilai Islam yang masih remang-remang tadi. Semua sikap yang remang-remang, yang abu-abu, tinggalkan, segera bersikap. Aqul ja'al haqqu wa zahaqal ba. Apa di antara yang sikap yang remang-remang? Sikapnya orang-orang Islam yang munafik. Beriman bener enggak? Kufar juga enggak. Tapi dia munafik. Dan munafik itulah yang harus diwaspadai di antara kita. Banyak sejarah membuktikan banyaknya orang-orang munafik di hari-hari ini sudah mulai mempengaruhi. Negeri ini sudah tidak baik-baik saja. Banyak paham, banyak analis, banyak tokoh yang menyebutkan bahwa negeri ini tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Agama diobok-obok sana sini. Diadu domba tokoh agama, tokoh politik dan sebagainya. Yang sebetulnya itu adalah upaya-upaya untuk menghancurkan masyarakat Islam, NKRI, yang tentu itu menjadi incaran bagi orang-orang pihak-pihak, golongan-golongan, kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kebangkitan Islam secara menyeluruh. Hadirin yang saya hormati, maka sikap untuk tegas itu harus dihilangkan betul. Jangankan dalam konteks akidah, dalam konteks haram dan halal pun harus jelas. Ini haram, ini halal. Ya kan? Al-halalu bayyinun wal haram bayyinun wa ma umur mustabihat. Ada di antara yang halal dan yang haram itu apa? Mutasyabihat. Remang-remang juga. Wa ma waqa'a fi subhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh kepada yang subhat,
maka dia sudah jatuh pada yang hal. Bila monggo Bapak Ibu saran-saran kita bermuhasabah sampai di mana kita ingin memperbaiki untuk hijrah dari kegelapan tadi kepada yang terakhir jamaah sekalian, yang menit yang ke-5 ya. Oh, aku udah pusing mengenai 4 baik. Yang keempat masuk ke akhlak. Tadi akidah, syariah, akhlak. Bagaimana esensi ajaran Islam? Ada 3. Aqidatul Islam, syariatul Islam, dan akhlakul Islam. Ketiga dimensi inilah harus seimbang dalam sosok profil seorang muslim. Jangan setengah-setengah, jangan setengah hati. Kayak tadi orang yang beragama kebalik-balik itu yang ulama menyebutkan sebagai at-tadayyun al-ma'kus, beragama kebalik-balik. Mestinya agama membahagiakan manusia, tapi di mana-mana ada kita temui saudara kita yang beragama itu seakan-akan malah terjadi konflik antar sesama umat. Maka sebetulnya akhlakul karimah yang ketiga dimensi inilah yang menjadi cermin bagaimana kita mencontoh tradisi karakter Hajar yang luar biasa gerakannya. Sampai hari-hari ini saudara tahu, saya kemarin bersama jamaah seluruh dunia menapaktilasi, bayangkan menapaktilasi jejak Ibrahim, Ismail, dan Hajar itu. Tidak ada manusia di muka bumi selain beliau yang setiap tahun orang menapaktilasi. Saat ini tawaf haji itu sebenarnya adalah mengikuti jejak Ibrahim alaihissalam, jejak Hajar. Maka Rasulullah mengatakan muhajir yang baik, orang-orang yang hijrah yang baik adalah muhajir yang seperti Hajar. Insyaallah. Dan itu akhlak yang ditampilkan adalah bagaimana ada perubahan. Hijrah dari kegelapan tadi ada perubahan betul, perubahan sikap. Akhlak muncul mungkin dalam kata-kata yang semula kata-katanya negatif, jorok, tidak santun, tidak etis, banyak guyonan, banyak yang longo, tidak bermakna, tidak bermutu, berbicara yang bernas, berbobot, berkualitas. Wa qulu qawlan ma'rufa, wa qulu qawlan tsaqila, wa qulu qawlan maysur, wa qulu qawlan syadida. Kata-kata yang membekas, kata-kata yang ya Allah, insya Allah akan membahagiakan orang. Tapi kalau kata-kata sebaliknya tidak berakhlakul karimah, maka kata-kata menjadi racun bagi orang lain. Betul tidak? Ya, jerah, racun, menyakitkan. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Kata-katanya menyakitkan. Bukan hanya kata-kata, tulisan-tulisan kita harus mulai kita atur betul. Apalagi era digital seperti ini harus hati-hati meng-share, mendownload, mengirim berbagai message, harus hati-hati betul bahwa ini betul-betul layak saya kirim dan tidak akan berdampak negatif pada pihak lain. Disitulah pentingnya di era digital, filter iman, Islam, ihsan, akhlak itu harus kita jaga dengan baik. Bisa juga media sosial sebagai media dakwah asal bisa memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Ikuti bagaimana akhlak Rasulullah. Tadi dalam surat Al-Fat disebutkan oleh Qori, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min fadlillah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Al-ayat. Rasulullah itu Nabi kalau bersikap tegas kepada orang kafir. Tegas itu artinya dalam konteks iman. Tidak ada lagi yang harus kemudian meragukan kita. Cuma anehnya kita prihatin sekali. Misalnya Bapak Ibu ya. Kita perlu prihatin sekali. Dewasa ini kalau kita bersikap tegas. Memegang prinsip Islam yang benar. Kadang orang melihatnya dengan tuduhan-tuduhan radikal, ekstrim. Masya Allah. Jadi kata-kata, klaim-klaim yang kadang-kadang justru memojokkan umat Islam. Kita ingin betul mempertahankan agama. Memang sikap radikal itu, Rasulullah itu apa enggak kurang radikal seperti apa? Orang-orang menyembah berhala, Rasulullah dengan radikal mengganti dengan menyembah kepada Allah. Itu mempertahankan
Jadi jangan disalahmaknakan, jangan sembarang disebut radikalis. Harus betul-betul kita lihat konteksnya seperti apa, ya kita bisa berdakwah tidak dengan radikalisme, tapi dengan akhlakul karimah, kesantunan demi kesantunan, kedamaian demi kedamaian, mengantarkan anak-anak kita menjadi soleh, solihah. Amin Allahumma. Sampun nggih? Cukup 5 menit. Matur nuwun. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi, betul ya? Sumur siapa nggak tahu. Kalau ada anak gadis berambut panjang, tolong bawa kemari. Oh bukan. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita bersua lagi. Amin. Allahumma amin. Wa na'fu minkum billahi fi sadil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الآلف المألوف يا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجر العلم النورانية ولمعة القدرة الرحمانية وأفضل الخليقات الإنسانية وأشرف الصورات الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الإنسانية والرتبة العلية من درجات النبي تحت ربائه فهم منه وإليه وصلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت وأنسكت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولإخواننا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام والهداية اللهم افتح قلوبنا لفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت إيماننا في الدنيا والآخرة اللهم سلمنا من كل بلاء الدنيا عذاب الآخرة اللهم طول عمرنا بالعبادة في الصحة والعافية والسلامة اللهم حسن مقاصدنا وقضي حوائجنا ويسر أمورنا من أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا وحسن لنا في تعلمنا وتحفظنا على كتابك الكريم وعلومك القدير اللهم يسر وسهل ولا تعسر يا ميسر يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني اللهم ارزقنا حامل القرآن كاملا وارزقنا فهما واسعا وارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وارزقنا حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلاميذ تلاميذنا وأهلنا وضيوفنا وجيراننا وأهل قريتنا جميع إخواننا وأقربائنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل القراء المخلصين وأهل العبادة والاستقامة ولا تجعلنا وإياكم أهل الشر والظلم والخير وقضيها إنك على كل شيء قدير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم سلمنا والمسلمين سلمنا والمسلمين سلمنا والمسلمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى
وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, 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 ma kana min ni'matin famin Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la ma'budu illa Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, masyaallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatimi lima sabaqa wan nasr haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wal hadi ila siratal mustaqim wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haqqa qadri wa ma'atin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirr asrar wa tiryaqil aghyar Amin fahim babil yasa sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahyad adadan ya'millahi. Allahumma rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'alni muqimas salah, Rabbi ja'alni muqimas salah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika ya Allah, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhunubi faghfir li ya Allah, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Anta waliyuna ya Allah, anta as-samad, Antal multaja ya Allah. Ighfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin. Unsurna ya Allah fa innaka khairun nasirin. Iftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin. Urzuqna ya Allah fa innaka khairul raziqin wa hadina wa najjina minal qawmi dhalimin. Allah rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya badi'us samawati wal ya dzal jalal wal ikram la ilaha illa anta. La ilaha illa anta bi rahmatika. Fa'asim sa'ni wa la takilna ila nafsi tarfata 'ain wa la takilna ila nafsi tarfata 'ain wa la takilna ila nafsi tarfata 'ain wala ila ahadin min khalqik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yana sa'yan maskuran wa dhanbana dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah, akhrijna min adh-dhulumati ilan nur, akhrijna min adh-dhulumati ila siratil azizil hamid. Allahumma hdim lana bi hatimati sa'adah, Allahumma hdim lana bi hatimati sakinah, Allahumma hdim lana bi hatimatil mutmainnah, Allahumma hdim lana bil iman, Allahumma hdim lana bil islam, Allahumma hdim lana bil ihsan,
Allahumma hatim lana bi husnal khatimah, bi husnal khatimah, bi husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wa afafa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda hadzal lail wa hadzal yaum fathahu wa nasru wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Wa na'udzubika min syarri ma fihi min syarri ma bada. Allahumma inna na'udzubika min syarri nas, min syarri syaitan, min syarri kulli dabbah. Anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratal mustaqim. Ya Allah, ya Allah. Salimna ya Allah. Salimna ya Allah. Salimna min adzabis sa'ir. Salimna min adzabis sa'ir. Salimna min adzabil qabr ya min adzabil jahannam. Min fitnatil mahya wa mamat ya min syarri fitnatil masyid dajjal. Wa na'udzubika min syarri kulli dabbah. Wa na'udzubika min syarri hadzal zaman. Min fitnatil hadzal zaman, min fitnatis siyasah, min fitnati fi hadzal masyid. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar wadkhilnal jannata ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasil maqasidana al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.